telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan. Nah, jadi intinya rumah Pak Ridwan Kamil sudah digeledah oleh KPK. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih guys ya. Baru tadi gua lihat nih guys ya, ada kasus korupsi lagi nih, tapi entah bener atau masih diperiksa ya guys ya. Ini ada dari Pak Ridwan Kamil ya guys ya. Kabarnya nih, beritanya ini ya guys ya, kalau rumah Pak Ridwan Kamil itu digeledah KPK ya guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Breaking news. Nah, KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan kasus korupsi Bank BJB guys ya. Ini gua nggak tahu, tadi gua baca beritanya kalau ada iklan lah. Nah, ini ada sangkut pautnya nih guys, korupsi dengan Pak Ridwan Kamil. Nih, tapi kalau kalian tahu fakta-faktanya yang terbaru ya guys ya, silahkan kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Ini sorry banget nggak gua play videonya karena ini dari Liputan 6 guys. Gua takut kena copyright juga ya guys ya. Lanjut, penggeledahan rumah Ridwan Kamil diduga hanya drama karena selama dilindungi Jokowi. Kenapa sih selalu ada kaitannya dengan Pak Jokowi ya guys ya? Ridwan Kamil akan aman-aman saja. Ini benar apa enggak nih guys ya? Ini kita lihat guys, KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait kasus BJB ya Jokowi. Kenapa saya pilih Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Nah, ini salah satunya rekam jejaknya guys ya, akan terukir itu di masa depan nanti guys. Ridwan Kamil tak perlu khawatir, selama dilindungi Jokowi akan aman-aman aja. Nah, bener apa enggak nih guys ya? Kita bacain komennya guys ya. Yang tersangka petinggi bank dan agensi iklan, nggak usah bikin drama. Ini dari Muhammad Guntur Romli ya guys ya. Bener apa enggak gua nggak tahu ini. Tapi rumah Pak Ridwan Kamil ini kabarnya lagi digeledah sama pihak KPK nih guys ya. Lanjut, nih ada berita lagi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa anggota TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga pemerintahan harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Gimana dengan Mayor Teddy ya guys ya, baru aja naik pangkat gitu guys ya, naik jadi kolonel ya kalau nggak salah ya guys ya. Dan ini Panglima sendiri nih, Panglima TNI sendiri yang statement kalau prajurit aktif yang menjabat di kementerian akan pensiun dini atau mundur. Nah, kira-kira Mayor Teddy masih terhitung jadi TNI atau enggak nanti kalau misalnya ini peraturan diterapkan oleh pihak TNI ya guys ya. Lanjut, jangan pernah berharap Jokowi akan diadili, jangan pernah berharap koruptor bakal dihabisi. Kenapa? Karena para koruptor dan pembuat kerusakan serta pelanggar undang-undang ada di dalam lingkaran istana. Ini dia. Ini kita lihat dulu statementnya nih guys ya. Memang bener juga sih guys ya. Gua nggak tahu nih, kalian bisa nilai sendiri. Tapi ada benernya juga nih. Kalau pihak yang korupsi, yang ngatur undang-undang ya mungkin ada di lingkaran istana gitu. Kita lihat nih guys statement nih. Silum obscurum, telah tibalah zaman kegelapan. Menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Agustinus Siapa anjir? memimpin Romawi dalam kehancuran. Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Kayaknya ini semua masyarakat ya, sebagian semua masyarakat ya. Kenapa semua lagi? Sebagian masyarakat nih guys ya, agak kurang percaya juga sama rezim yang sekarang gitu guys ya. Ya karena apa? Karena sebagian pun ya kasus korupsi masih belum terungkap. Gua nggak tahu ya, mungkin perlahan-lahan ya. Tapi gebrakan Pak Prabowo saat sudah dilantik kemarin banyak banget yang ditangkapin guys. Bahkan itu yang di era Pak Jokowi aja itu abis dibabatin sama Pak Prabowo tuh guys ya. Tapi ada ngejanggal juga nih guys ya. Kemarin kasus Gerlaut sampai detik ini masih belum terungkap siapa tersangkanya nih guys. Kita lanjut lagi guys ya. Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Nih, serius ini nampaknya nih guys ya. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Baru aja dibahas tadi ya, Mayor Teddy guys. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Mana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum? Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini.
Itu tuh udah ada perjanjian tuh. Gimana tuh pemerintah ya guys ya. Tapi emang ada benernya juga guys ya. Mayor Teddy ya sebelum-sebelumnya itu kan adalah kasus di zaman rezim kemarin ya, bukan kasus, mohon maaf. Itu kalau misalnya di dalam pemerintahan dia menjadi TNI ataupun Polri aktif itu nggak boleh kecuali ajudan, aspri itu gua nggak tahu ya. Tapi kalau masih masuk ke dalam kabinet ya, ini kabinet merah putih juga jadi menteri, jadi sekretaris ya kan, tapi dia juga TNI, tapi dia juga polisi ya guys ya. Nah, itu di dalam undang-undang sebenarnya nggak boleh. Tapi ini ada di negara sebelah. Tapi kalau Lanjut kemudian lagi. dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, Wah, benar. semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalian bisa nilai sendiri dan kalian komen di kolom komentar gimana tanggapan si bapak ini nih guys ya. Kira-kira ada benernya juga apa enggak nih guys ya. Lanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya ataupun BJB nih guys ya. Ini hari Senin ini, hari ini nih guys ya. Betul, terkait perkara BJB ujar Ketua KPK Setio Budianto dikutip Antara Senin. Nah, ini hari Senin ini nih guys. Sorry gue baca nih ya. Nah, Rabu ini pada Rabu tanggal 5 bulan 3, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan. Nah, jadi intinya rumah Pak Ridwan Kamil sudah digeledah oleh KPK, tapi nggak tahu secara detailnya terkait korupsi Pak Ridwan Kamil ini terlibat apa enggak ya guys ya. Nanti kita tunggu aja lah berita terkini ya guys ya. Takutnya pakai rompi oranye juga ya kan, takutnya ada juga nih kasus korupsi ya. Ini soalnya di backup banget dan deket banget kemarin Pak Ridwan Kamil oleh Pak Jokowi ya guys ya. Lanjut, KPK menggeledah, ini dari kumparan guys, KPK menggeledah rumah ex gubernur Jawa Barat ya Ridwan Kamil pada Senin terkait dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya. Ini Bank BJB nih guys ya. Wakil Ketua KPK nih Fitro Rohcayanto membenarkan penggeledahan tersebut namun belum mengungkap detailnya. Kita tunggu aja guys detailnya dari KPK ya guys ya, apakah menjadi tersangka atau cuman pengalian isu ya. Soalnya pemerintah kadang-kadang suka yang kayak gitu-gitu ya guys ya. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan ya, sprindik, dan menetapkan tersangka dalam kasus ini. Meski identitasnya masih dirahasiakan, pihak BJB sendiri belum memberikan keterangan terkait pengusutan kasus oleh KPK ya guys ya. Ini kita tunggu aja nih guys ya, Pak Ridwan Kamil terlibat apa enggak dalam kasus korupsi Bank BJB ini ya guys ya. Ini kalau misalnya terlibat, udah kalah di pilgub kemarin, habis duit untuk kampanye sana sini, dan tiba-tiba jadi tersangka kan. Ini sangat bikin pusing kepala kayaknya ya guys ya. KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi. Masih dugaan, belum tersangka ataupun terdakwa ya guys ya. Kita tunggu aja berita seperti apa, tapi kita doakan aja yang terbaik dan jangan sampai kebal hukum. Semuanya harus diperiksa secara terbuka biar rakyat semakin percaya ya guys ya. Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kita nantikan berita selanjutnya. Gua 2Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.